An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Hadis ini adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga. Kenapa menggunakan kata aidan atau dalam bahasa kita menggunakan juga? Karena di hadis yang sebelumnya diriwayatkan pula oleh Abu Dzar. Anna nasan, bahwasanya ada seseorang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak hadis yang kita bahas, setiap kali menyebutkan seseorang di kalangan para sahabat yang bertanya kepada Nabi, yang melakukan begini dan begitu, terkadang tidak disebutkan namanya karena inti dari hadisnya bukan pada orangnya, tapi dari isi nasihat Nabi SAW dan juga pada kejadian yang terjadi, hukum yang keluar disebabkan karena kejadian tersebut, tidak fokus kepada orangnya. Qalu, orang-orang tersebut mengatakan, lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikeluhkan dan disampaikan oleh sahabat ini? Mereka menyebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Sesungguhnya orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala yang banyak. Yang dimaksudkan apa? Orang pahala itu ketika dia melakukan perbuatan, maka pahalanya banyak. Apa sebabnya? Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka saum sebagaimana kami saum juga. Nah, ini dua hal sama ya. Ketika para sahabat lain sholat, sahabat yang kaya juga sholat. Ketika sahabat yang lainnya, sahabat yang miskin, saum, maka sahabat yang kaya juga saum. Yang beda adalah وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. Yang membedakan adalah mereka orang kaya itu bisa bersedekah dari harta yang lebih dari mereka. Sedangkan orang miskin tentu saja tidak. Perkataan dari para sahabat yang mengeluhkan kondisi yang tidak ingin seorang pun di antara mereka kalah dari sisi berlomba-lomba dalam akhirat. Lihatlah orang miskin yang datang kepada Nabi SAW ketika mengadukan orang-orang kaya, yang diadukan apa? Kekalahan mereka dalam beramal. Coba kalau kita lihat dalam kondisi masyarakat hari ini. Kalau seandainya ada orang kaya yang gemar bersedekah, kemudian orang miskin ketika mengeluhkan kepada seorang pemimpin, kira-kira apa yang dikeluhkan? Paling mengeluhkan, saya mana jatahnya, saya nggak dapat jatah, dan lain sebagainya. Tapi lihat orang miskin di zaman Nabi SAW, melihat orang kaya yang dermawan, mereka tidak mau kalah dalam mengejar kebaikan dalam sisi kebaikan akhirat. Ketika orang kaya sholat, kami sholat. Ketika kami saum, orang kaya saum. Tapi ketika orang kaya sedekah, kami nggak bisa. Kenapa? Karena kami tidak punya harta dan mereka punya harta yang banyak. Maka para sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, mengadukan, tidak ingin kalah dalam masalah akhirat, dan meminta solusi kepada Nabi SAW bagaimana caranya agar kami bisa memiliki keutamaan sebagaimana mereka. Ketika mereka bersedekah, kami tidak. Bagaimana caranya supaya kami bisa mengimbangi amal soleh mereka dalam bersedekah? Apa yang dijawab oleh Nabi yang mulia SAW? Qala, beliau bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya dalam setiap tasbih, yaitu ucapan subhanallah. Ucapan subhanallah ini adalah tasbih. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya dalam setiap tasbih kalian, maka itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan ucapan takbir, ketika kita berzikir dengan ucapan Allahu Akbar, maka itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap kali kalian bertahmid, yaitu ucapan Alhamdulillah, maka itu juga sebagai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap ucapan tahlil, yaitu ucapan La ilaha illallah, maka itu pun termasuk ke dalam sedekah. Wa amrin bima'rufin shadaqah. Dan orang yang beramar ma'ruf itu sedekah. Cara membacanya bisa wa amrin bima'ruf itu sedekah, atau bisa wa amrun bil ma'ruf sedekah. Bedanya nanti ketika wa amrun bil ma'ruf berarti
kata wa kulli tahlilatin shadaqah titik di situ. Maka wa amrun bil ma'ruf masuk ke dalam kalimat baru. Tapi kalau masih nyambung, maka kita membaca wa amrin bil ma'ruf fi shadaqah. Dan beramar ma'ruf termasuk ke dalam shadaqah. Wa nahyin an munkarin shadaqah. Cara membacanya wa nahyin an munkarin shadaqah, maka melarang hal yang munkar itu shadaqah. Atau kalau membaca wa amrun bil ma'ruf, maka wa nahyun an munkarin. Kalau membaca wa amrin bil ma'ruf, maka termasuk membaca yang nahyunnya adalah menjadi wa nahyin an munkarin. Nanti kalau belajar bahasa Arab nanti akan dipelajari tentang kaidah ini. Wa nahyin an munkarin shadaqah. Dan orang yang mencegah kemunkaran termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan setiap kali kalian berhubungan suami istri dengan istri kalian, maka ini adalah sedekah. Ketika Nabi menyebutkan, karena yang diinginkan oleh para sahabat adalah orang kaya bisa sedekah, bagaimana cara kami orang-orang miskin supaya bisa melampaui sedekah mereka agar kami bisa sedekah pula. Maka Nabi menyebutkan beberapa jenis dari sedekah, yaitu berupa ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahmid, ucapan tahlil. Juga amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk sedekah, kemudian mendatangi atau berhubungan suami istri itu menjadi sedekah. 7 jenis amal yang dilakukan oleh seseorang yang bernilai sedekah. Kemudian setelah itu, para sahabat setelah mendapatkan penjelasan tersebut, mereka senang. Tetapi mereka masih memiliki pertanyaan dan mereka tanyakan qalu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Ketika kami, salah seorang di antara kami, mendatangi istri-istri kami untuk melampiaskan syahwat, wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah kami mendapatkan pahala gara-gara hal tersebut? Padahal berhubungan suami istri adalah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan tujuan pernikahan salah satunya itu untuk menyalurkan syahwat pada tempatnya. Tapi kenapa ketika orang melakukan hubungan suami istri melampiaskan syahwatnya kok bisa dianggap sebagai sedekah dan artinya setiap sedekah ada pahalanya? Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Apakah pendapat kalian? Bagaimanakah pendapat kalian kalau seandainya syahwat tersebut disalurkan di tempat-tempat yang haram? Artinya menyalurkan syahwatnya bukan pada istri yang dinikahinya. Bisa jadi dengan melakukan perzinahan dan lain sebagainya yang menyebabkan dia melampiaskan syahwat bukan pada tempatnya. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya seorang tersebut melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya, yaitu melampiaskan pada hal-hal yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula ketika seseorang melampiaskan syahwatnya dalam tempat-tempat yang haram, itu menjadikan dosa, maka ketika dia melampiaskan syahwatnya di tempat-tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah kita akan bahas kandungan dari hadis ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena di zaman kita sekarang, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar terkadang tidak mengetahui tentang hukum-hukum ini. Samar bagi mereka. Kita akan bahas sedikit berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dari sisi hukum itu ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang tanpa terkecuali, wajib hukumnya. Yaitu seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini bagi orang yang mampu melakukannya dan tidak dapat digantikan posisinya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya siapa? Contohnya adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan. Maka dia wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah hukumnya mustahab. Amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk mustahab. Hukumnya dianjurkan.
dan melakukannya lebih baik dibandingkan meninggalkannya. Yang ketiga adalah fardu kifayah, yaitu dengan sebagian orang melakukan, maka sudah mencukupi. Kemudian contohnya apa? Contohnya seperti menyampaikan ceramah, menyampaikan kajian. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah menyampaikan, maka kewajiban yang lainnya gugur. Nah, makanya ini yang disebutkan dengan fardu kifayah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada 3 hukum. Fardu ain, mustahab, dan fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah yang melakukan amar ma'ruf, kita masuk ke amar ma'ruf dulu, mengajak kepada kebaikan, maka dia sudah punya ilmu mengenai amar ma'ruf tersebut yang dia ajak. Mengajak kepada salat sunnah rawatib, karena dia tahu salat rawatib itu ada dalil yang menunjukkan dan memang ini hukumnya sunnah. Maka boleh baginya untuk menganjurkan dan mengajak orang lain melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua syaratnya adalah mengetahui kalau orang yang didakwahi atau yang diajaknya tersebut, orang yang meninggalkan ma'ruf tersebut. Orang yang meninggalkan salat sunnah, kita ajak untuk melakukan salat sunnah. Jangan sampai mengajak orang melakukan salat sunnah, orang tersebut orang yang terbiasa melakukan salat sunnah. Bahkan dia sudah selesai salat sunnah, diajak lagi salat sunnah. Maka tidak demikian. Sedangkan nahi munkar memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah memiliki ilmu atau mengetahui sesuatu yang dilarang tersebut. Dan mengetahui larangan ini harus berdasarkan syar'i. Berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan perasaan. Perasaan itu nggak boleh melakukan itu. Padahal dia tidak tahu dalilnya. Tidak boleh pula berdasarkan kebiasaan. Biasanya mah nggak gitu, nggak boleh melakukan begitu. Karena kebiasaan di sini bukan seperti itu, maka tidak boleh. Tidak boleh berdasarkan kebiasaan. Atau nahi munkar berdasarkan kecemburuan. Karena dia iri dengan yang lainnya, kemudian mencegah orang lain melakukan kemunkaran disebabkan karena kecemburuan. Padahal itu bukan kemunkaran, karena dia cemburu saja, melarang orang lain melakukan perbuatan tersebut. Dan seterusnya. Maka ini termasuk dalam syarat yang pertama adalah ilmu. Nahi munkar itu syarat yang pertama ilmu. Sama seperti amar ma'ruf. Yang kedua adalah syaratnya orang yang ingin kita larang adalah orang yang jelas-jelas dia terjerumus dalam kemunkaran. Maka jangan sampai orang yang masih diprasangka ini melakukan kesalahan atau enggak, kemudian dinahi munkar. Padahal dia tidak melakukan kemunkaran itu. Maka harus sudah jelas dia betul-betul terjerumus dalam kemunkaran tersebut, baru kita melakukan nahi munkar atau melarang kemunkaran tersebut. Misalkan orang yang terbiasa melakukan judi, dan kita sudah tahu betul kalau dia pelaku judi, baru kita larang, hei jangan judi. Maka ini namanya nahi munkar. Ini termasuk dalam syarat yang kedua. Yang ketiga adalah kemunkaran yang diingkari tidak akan berubah menjadi kemunkaran yang lebih parah. Ini yang ketiga yang perlu diperhatikan. Nahi munkar itu bukan hanya nyarek, bukan hanya mencegah, tapi juga tujuan utama nahi munkar adalah mengarahkan orang yang asalnya berbuat kejelekan menjadi orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itu, tingkatan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan syarat-syarat tadi itu menjadi 4. Yang 2 hukumnya wajib, yang 1 hukumnya haram, yang 1 lagi hukumnya bergantung kepada efek yang terjadi. Pertama, kemunkaran tersebut bisa hilang secara total, maka ini hukumnya wajib dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti tadi, yaitu ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuannya agar hilangnya keburukan tersebut atau mengajak orang lain melakukan kebaikan. Seperti seorang pemimpin yang menetapkan aturan dan tidak bisa digantikan, maka itu hukumnya wajib. Dan ketika aturan ini telah ditetapkan, maka secara otomatis akan hilang kemunkaran yang terjadi di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah kemunkaran tersebut tidak hilang seluruhnya, tapi menjadi lebih ringan kemunkarannya. Dan ini juga dilakukan oleh pemimpin atau orang-orang yang mampu melakukannya. Hukumnya wajib dua-duanya. Baik hilang secara total atau lebih ringan. Maka ini hukumnya wajib dilakukan. Yang ketiga, kemungkaran tersebut bisa jadi semisal dengannya. Artinya ketika dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa jadi kemunkaran yang mirip atau setimbang dengan kemunkaran tersebut bisa terjadi. Maka ini tergantung kepada hasil yang akan didapatkan atau hitungan yang akan didapatkan semakin jelek atau enggak.
Kalau seandainya semakin jelek, maka hukumnya haram. Kalau seandainya lebih baik, maka hukumnya halal. Dan kalau seandainya sama hasilnya, dinasihati atau tidak dinasihati, tidak ada perubahan apapun, maka kalau seandainya selama kelamaan semakin berkurang disebabkan nasihat kita, maka ini mustahab, masuk ke dalam hal yang dianjurkan untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah, yang keempat, kemunkaran tersebut berubah menjadi kemunkaran yang lebih parah. Maka ini haram hukumnya, tidak boleh kita melakukan hal tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mencegah kemunkaran tapi muncul kemunkaran yang lebih besar, yaitu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian memaki sesembahan orang-orang yang menyembah sesembahan tersebut, selain Allah, seperti patung-patung atau tuhan-tuhan dari agama yang lain. Maka kita tidak boleh mencelaknya, tidak boleh memaki-makinya, tidak boleh menghinanya. Padahal menghina sesuatu yang haram hukumnya boleh. Ketika kita menghina khomer jelek, meracuni kehidupan, dan lain sebagainya, maka boleh kita mencela itu. Judi, misalkan kita mencela judi. Judi bisa merusak keimanan, meracuni kehidupan, dan lain sebagainya. Mencela judi, maka hukumnya boleh. Tapi, kalau muncul keburukan yang lebih besar disebabkan celaan tersebut, maka kita dianjurkan untuk tidak melakukannya, seperti mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir, atau mencela tuhan-tuhan yang disembah oleh orang kafir. Kenapa? Karena akan menghasilkan fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka akan bisa menyebabkan orang yang kita maki Tuhan mereka, itu bisa berbalik memaki Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemadaratan yang besar. Maka jika demikian, maka kita tidak boleh melakukannya.